Sejarah terbentuknya NATO tidak terlepas dari persaingan blok barat dengan blok timur usai Perang Dunia Kedua. Setelah Perang Dunia Kedua, perekonomian di Eropa Barat mengalami penurunan drastis dan militernya pun melemah. Di sisi lain, muncul beragam partai baru yang berideologi komunis di Perancis dan Italia. Selain itu, Uni Soviet yang berpaham komunis dan pemenang Perang Dunia II berhasil mendominasi semua negara bagian Eropa Tengah dan Timur. Pada 1948, komunis di bawah sokongan Uni Soviet telah berhasil menekan segala aktivitas politik non-komunis di Eropa Tengah dan Timur. Merespon hal itu, Amerika Serikat meluncurkan Marshall Fund atau bantuan ekonomi dalam skala besar ke negara Eropa Barat dan Selatan. Namun, bantuan itu tidak diberikan secara cuma-cuma. Amerika Serikat meminta mereka bersedia bekerja sama guna mempercepat pemulihan bersama. Saat itu, Inggris, Perancis, Belgia, Belanda, dan Luxembourg telah membuat perjanjian pertahanan kolektif yang disebut Uni Eropa Barat. Akan tetapi, mereka segera menyadari bahwa butuh aliansi yang lebih besar agar kekuatan militer mereka lebih mumpuni guna membendung kekuatan Uni Soviet. Inggris, Kanada, dan Amerika Serikat kemudian berdiskusi secara rahasia guna membahas aliansi pertahanan dan keamanan. Terlebih lagi setelah kudeta komunis di Cekoslowakia, Prancis, Belgia, Belanda, Luxembourg, dan Norwegia mengikuti perbincangan tersebut guna membentuk sebuah aliansi untuk menjaga keamanan Barat. Maka pada April 1949 resmi dibentuk NATO guna menyatukan dan memperkuat militer Barat terhadap kemungkinan invasi Uni Soviet. Dengan begitu, jika Uni Soviet menyerang salah satu anggota NATO, maka akan dianggap sebagai ancaman bagi seluruh anggota, termasuk Amerika Serikat. Dan ada bidang-bidang kerjasama yang dinaunginya, ada 30 negara yang hingga saat ini tergabung dalam keanggotaan NATO. Negara-negara tersebut sering melakukan perundingan atau KTT untuk membahas isu keamanan wilayah maupun dunia. NATO mempromosikan nilai-nilai demokrasi dan memungkinkan anggota untuk berkonsultasi dan bekerja sama dalam masalah pertahanan keamanan untuk memecahkan masalah, membangun kepercayaan, dan mencegah konflik. Di antaranya yaitu yang pertama ada Amerika Serikat bergabung pada tahun 1949, Belanda bergabung pada tahun 1949, Belgia bergabung pada tahun 1949, Inggris bergabung pada tahun 1949, Denmark bergabung pada tahun 1949, Islandia bergabung pada tahun 1949, Italia bergabung pada tahun 1949, Kanada bergabung pada tahun 1949, Luxembourg bergabung pada tahun 1949, Norwegia bergabung pada tahun 1949, Prancis bergabung pada tahun 1949, Portugal bergabung pada tahun 1949, Yunani bergabung pada tahun 1952, Turki bergabung pada tahun 1952, Jerman bergabung pada tahun 1955, Spanyol bergabung pada tahun 1982, Ceko bergabung pada tahun 1999, Polandia bergabung pada tahun 1999. Pembentukan NATO tidaklah sembarangan. Ada tujuan yang jelas dalam organisasi ini, yakni menjamin kebebasan dan keamanan para anggotanya melalui cara politik serta militer. Tujuan yang pertama yaitu tujuan dalam bentuk politik. NATO membuka kerjasama kepada para anggotanya untuk berkonsultasi serta bekerja sama dalam mengatasi permasalahan di bidang pertahanan dan keamanan, membangun kepercayaan, dan mencegah konflik dalam jangka panjang. Yang kedua, tujuan dalam bentuk militer. Sedangkan dalam bentuk militer, NATO didirikan untuk menyelesaikan sengketa secara damai dengan upaya diplomatik. Jika hal ini gagal, maka NATO mempunyai kekuatan militer untuk menjalankan operasi manajemen krisis. Keputusan ini dilakukan di bawah ketentuan pertahanan kolektif Perjanjian Pendirian NATO. Aturan ini tertera dalam pasal 5 Perjanjian
Washington atau di bawah mandat Persatuan Bangsa-Bangsa PBB yang menegaskan operasi ini dapat dilakukan secara mandiri maupun kolaboratif bersama negara-negara dan organisasi internasional lainnya. Yang ketiga, tujuan NATO dalam konsep strategis. Adapun tujuan NATO yang terkandung dalam konsep strategis milik mereka. Konsep strategis ini berisi tentang fungsi dan prinsip utama NATO, nilai-nilai di dalamnya, perkembangan iklim keamanan, dan tujuan strategis selama dekade ke-8. Di dalam konsep strategis NATO tahun 2010 didefinisikan fungsi utama mereka adalah pertahanan kolektif, manajemen krisis, dan keamanan kooperatif. Adapun implementasi tujuan organisasi NATO merupakan salah satu wujud implementasi doktrin containment Amerika Serikat dalam menghadapi kekuatan negara induk komunis, yaitu Uni Soviet. NATO didirikan dengan tujuan untuk membendung gerakan militer Uni Soviet di kawasan Eropa, terutama Eropa Utara dan Barat, dengan memadukan persenjataan konvensional dan nuklir guna melindungi negara Barat dari kemungkinan ancaman Uni Soviet bersama negara-negara satelitnya. Hubungan antara negara-negara Eropa Barat dan Amerika Utara memiliki tujuan politik yang didukung dengan kerjasama dalam bidang militer, ekonomi, dan ilmu pengetahuan. NATO dibentuk untuk menjaga kebebasan dan warisan budaya bersama negara-negara anggota dengan meningkatkan stabilitas dan kerjasama di wilayah Atlantik Utara. Keberadaan NATO dimaksudkan untuk membangun rasa percaya diri anggotanya sehingga dapat memperkuat kekuatan Barat secara moral dan material untuk melawan kemungkinan bahaya yang diakibatkan ekspansi komunisme. Sebagai sebuah aliansi pertahanan, NATO berfungsi sebagai sarana untuk menjangkau tujuan keamanan bersama melawan tindakan yang mengancam kedaulatan negara-negara anggota sesuai dengan Piagam Perjanjian Atlantik Utara. NATO memainkan perannya untuk membentuk garis pertahanan terdepan dalam melawan ancaman Uni Soviet dan negara-negara satelitnya, baik dalam militer maupun ideologi. Adapun relevansi organisasi di bidang masa kini dan masa akan datang, yaitu yang pertama, dapat menyelesaikan sengketa dengan damai, dapat menghapuskan sengketa politik ekonomi internasional, dapat menghindari penggunaan kekerasan dan ancaman militer dalam hubungan internasional, dan dapat saling membantu dan membela negara yang termasuk dalam anggota NATO yang mendapat serangan dari negara lain. Sebab ketika penyerangan satu negara NATO dianggap telah menyerang semua anggota NATO.